waktu dan lebih efektif dan efisien, mungkin pertama kita mintakan dulu kepada Ibu Dr. Magdalena MS, kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin Ibu dosen kita lagi menyambungkan sebentar. Sudah, Bu. Belum Bu Dokter, belum. Belum kedengaran. Ya, belum kedengarannya Pak Jusmannya. Nggak dengar Pak. Belum kedengaran. Ya, belum kedengaran Pak. Betul, belum kedengaran. Sama, belum kedengaran. Ya. Bapak Ibu. Kedengaran Bu batuknya. Kenapa pula ini ada video bergabung ini? Bukan speaker biasa kan, mikrofon. Bu Madalena sudah kedengaran. Belum kedengaran Bu Mada. Tadi kedengar. Oke. Sip. Mantap. Kuat sekali. Kuat. Alhamdulillah. Cukup Bu, cukup kuat. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian masih sehat walafiat dalam kegiatan lokakarya PPG kita di UIN Syahadah Padang Sidimpuan tahun 2022. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memasuki modul yang kedua dari lokakarya terkait dengan penelitian tindakan kelas yang hanya dibatasi waktunya 2 hari. 2 hari, Bapak Ibu sekalian, tagihan yang diharapkan dari modul PTK ini adalah Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa menulis laporan hasil penelitian. Nah, ini dulu ya Pak Ibu disimpan laporan hasil penelitian. Untuk teknisnya nanti kita akan bicarakan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan di dalam PPG Batch 3 ini Bapak Ibu sekalian tidak dilengkapi dengan modul yang kita berikan kemarin sebagai bahan bacaan adalah
modul PTK batch 2 gitu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga atas dasar inilah maka Bapak Ibu sekalian kita melakukan pertemuan virtual ya, diskusi terkait dengan PTK. Baik, tadi pagi kita rapat sampai siang Bapak Ibu sekalian, rapat untuk menyamakan persepsi kita para dosen dengan nantinya dengan mahasiswa terkait dengan tagihan apa yang harus Bapak Ibu sekalian selesaikan ya sampai hari kedua besok, Maka diputuskan dari rapat tersebut adalah Bapak Ibu sekalian harus menyelesaikan proposal penelitian tindakan kelas yang uraiannya terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa disimpan ya. Ya, bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, ini kesepakatan dari kita semua. Sebenarnya tagihan idealnya adalah Bapak Ibu sekalian menyusun laporan penelitian bab 1 sampai bab 5. Nah, untuk menyempurnakan bab 1 sampai bab 5 nantinya, Bapak Ibu sekalian masih diberikan waktu lebih panjang sampai menjelang PPL nantinya. Awal Desember kita sudah mulai PPL 1 sampai akhir Desember PPL 3. Maka Bapak Ibu sekalian nanti tepatnya diberi waktu, batas waktu mengupload laporan hasil penelitian pada bulan Desember bersamaan dengan waktu PPL-nya. Oleh karena itu, untuk 2 hari ini Bapak Ibu sekalian kita sepakati hanya menulis proposal PTK bab 1 sampai bab 3. Nah, paham ya Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu, kita samakan persepsi kita. Untuk hari ini, saya akan menampilkan idealnya laporan penelitian tindakan kelas itu secara sempurna seperti apa, dan format tagihan proposal penelitian itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita masih ya karena tadi waktunya tiba-tiba ya Bapak Ibu sekalian, bahan-bahan yang saya susun itu sebenarnya kalau tadi Pak Hamka memberikan batas waktu hanya 60 menit gitu ya. Nah, karena itu sudah dianggap Bapak Ibu sekalian masih konsentrasi dalam waktu 60 menit pertama. Oleh karena itu kita harapkan penjelasan dari saya bisa dimaksimalkan sampai 60 menit. Dan untuk kelengkapan ya, isi proposal Bapak Ibu sekalian akan saya bantu gitu ya. Akan saya bantu dengan membagikan modul PTK yang saya susun bersama dengan Ibu Dr. Randa Asna, hasil dari penelitian BioPTN UIN Syahadah Padang Sidimpuan tahun 2018. Untuk praktisnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat nih seperti apa. Baik, Bapak Ibu sekalian bisa kita mulai ya, lebih konsentrasi dulu untuk 1 jam ke depan. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian tidak ada yang ya suaranya semuanya di-unmute dulu selain saya. Baik, saya mohon dibantu oleh Pak Yunaldi untuk men-share PPT-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah idealnya sebuah laporan penelitian tindakan kelas. Apa itu penelitian tindakan kelas? Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dengan kami berikan bahan dari modul-modul atau dari penjelasan-penjelasan
yang terkait dengan PTK, Bapak Ibu sekalian bisa memahami. PTK itu adalah singkatan dari penelitian tindakan kelas, termasuk salah satu penelitian action research. Action research artinya penelitiannya berorientasi pada pemecahan masalah berupa tindakan yang diberikan atau yang dilakukan terhadap masalah praktis yang terjadi di kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan atau mengidentifikasi mulai dari sekarang masalah apa yang kira-kira terjadi di kelas Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya berikan contoh, apakah mungkin minat belajarnya rendah, kemudian motivasi belajarnya yang rendah, atau aktivitas belajarnya yang kurang efektif, serta hasil belajarnya yang kurang efektif. Nah, maka masalah ini harus bisa Bapak Ibu sekalian asumsikan untuk diselesaikan melalui penelitian tindakan kelas. Nah, dari masalah ini Bapak Ibu sekalian harus bisa memberikan alternatif ya. Tindakan apa yang harus diberikan, tindakan apa yang harus dilakukan sehingga masalah tadi bisa dipecahkan. Nah, pilihan tindakan Bapak Ibu sekalian harus mengacu pada RPP yang sudah Bapak Ibu sekalian susun. Di sana ada penjelasan terkait dengan pertama terkait dengan materi. Ya, materi pembelajarannya, kemudian terkait dengan media pembelajaran atau sumber belajar. Kemudian terkait dengan model pembelajaran atau strategi pembelajaran atau juga metode pembelajaran. Maka Bapak Ibu sekalian bisa memilih ini ya. Atau terkait dengan penilaian. Misalnya apakah jenis penilaian itu ada bisa meningkatkan dari contohnya keempat masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang peneliti di awal penelitian? Bapak Ibu sekalian kita lihat di sini bahwa seorang peneliti harus memulainya dari masalah ya Bapak Ibu sekalian. Masalah itu dirumuskan dalam bentuk judul. Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian dari sekarang sudah merumuskan judul penelitiannya dari masalah yang sudah dibayangkan. Oke, saya simpan dulu ya Bapak Ibu sekalian, nanti baru kita sharing. Oke, silakan Pak Yunaldi. Yang kedua dulu, slide kedua. Ya, di dalam yang modul ya, saya nanti akan berikan modul itu. Di sana Bapak Ibu sekalian bisa memahami bagaimana format proposal dan format laporannya. Ini hanya membantu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti yang ada di akhir ini kesepakatan dari rapat tadi, itulah yang Bapak Ibu jadikan format untuk penyusunan proposal sampai besok ya, sampai besok. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian harus memahami bahwa sebuah laporan penelitian tindakan kelas terdiri dari beberapa komponen. Nah, salah satunya adalah seperti yang di sini, ada komponen masalah, kemudian ada komponen hipotesis, ada komponen metodologi, ada komponen hasil, dan ada yang terakhir nanti penutup ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya ada di 4 ini ya Bapak Ibu sekalian, ada di 4 hal ya di komponen ini. Nah, komponen inilah nanti yang akan Bapak Ibu sekalian kembangkan menjadi komponen masalah akan menjadi bab 1. Komponen hipotesis akan menjadi bab 2. Komponen metodologi akan menjadi bab 3. Komponen hasil penelitian akan menjadi bab 4. Sedangkan bab 5 nanti hanya penutup, kesimpulan dan saran. Baik, di sini juga dibantu dengan teknik penulisannya pada modul yang akan kita share nantinya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya untuk slide ketiga Pak. Next. Ya, formatnya nanti kita bedakan mana format
proposal dan mana format laporan. Tapi akan saya gambarkan terpisah-pisah dulu ya Pak, baru nanti menjadi satu kesatuan supaya Bapak Ibu sekalian bisa memahami. Baik, next. Untuk komponen masalah, ini yang akan Bapak Ibu sekalian isi menjadi bab 1. Idealnya ya Bapak Ibu, yang saya gambarkan ini adalah idealnya. Idealnya laporan penelitian atau proposal itu isinya adalah yang pertama Bapak Ibu sekalian harus merumuskan judul PTK-nya. Jadi harus ada judulnya dulu gitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian harus menyusun latar belakang masalahnya. Kemudian yang ketiga, penyusunan identifikasi masalah. Kemudian yang keempat, penyusunan batasan masalah. Yang kelima, ada penyusunan rumusan masalah. Berikutnya yang keenam, penyusunan indikator tindakan. Yang ketujuh, penyusunan tujuan penelitian. Yang kedelapan, penyusunan manfaat penelitian. Yang kesembilan, penyusunan batasan istilah. Dan yang ke-10 penyusunan sistematika pembahasan. Nah, ini idealnya ya Bapak Ibu sekalian. Untuk nanti formatnya kita sepakati. Next. Baik, yang kedua, komponen kedua adalah komponen hipotesis. Komponen hipotesis inilah yang akan Bapak Ibu sekalian kembangkan dalam bab 2 proposal maupun bab 2 laporan penelitian. Apa saja isinya? Kita mulai dari atas nih. Dari atas ya. Lihat skemanya. Pertama Bapak Ibu sekalian harus menyusun kerangka teori. Yang kedua Bapak Ibu sekalian harus menyusun kerangka konseptual. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian menyusun penelitian terdahulu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian menyusun kerangka pikir. Serta yang kelima penyusunan hipotesis tindakan. Ya, bab 2 dari sebuah proposal dan laporan penelitian. Next, bab 3 atau komponen metodologi. Jadi dia ini dikenal dengan komponen metodologi. Kita lihat nih dari angka 1 ada penyusunan setting penelitian. Yang dimaksud dengan setting penelitian ini adalah lokasi penelitiannya. Nah, bagaimana kondisi di lokasi penelitian Bapak Ibu sekalian yang tentunya menjadi tempat tugas Bapak Ibu sekalian dan sekaligus menjadi tempat praktek pembelajaran Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah Bapak Ibu sekalian buat dalam bentuk video gitu ya, video pembelajaran. Baik, yang kedua adalah penyusunan subjek penelitian. Penyusunan subjek penelitian artinya Bapak Ibu sekalian subjek di sini ada menunjukkan siapa yang menjadi objek dari tindakan yang kita akan lakukan. Nah, biasanya adalah siswa. Maka Bapak Ibu sekalian akan mendeskripsikan, menguraikan terkait dengan siswa yang akan Bapak Ibu sekalian gunakan sebagai subjek penelitian. Misalnya, siswanya kelas berapa, terdiri dari laki-laki berapa, perempuan berapa, bagaimana kondisi mereka. Nah, itu digambarkan dalam subjek penelitian. Baik, yang ketiga adalah penyusunan instrumen pengumpulan data. Penyusunan instrumen pengumpulan data ini namanya instrumen berarti berorientasi pada alat. Alat yang Bapak Ibu sekalian gunakan untuk mengukur hasil penelitian, hasil tindakan dari penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu sekalian sudah lakukan, yang akan Bapak Ibu lakukan. Instrumen pengumpulan data inilah nanti yang salah satunya menjadi tagihan ya Bapak Ibu sekalian untuk dilampirkan bersama dengan proposal Bapak Ibu. Jadi di belakangnya nanti ada pedoman instrumen pengumpulan data. Nah, nanti saya jelaskan sedikit terkait dengan ini. Baik, yang keempat terkait dengan prosedur penelitian. Prosedur penelitian. Bapak Ibu tahu bahwa dalam penelitian tindakan kelas itu yang diharapkan adanya peningkatan ya, adanya peningkatan hasil untuk
yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana mengupgrade ya tindakan Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah lazim dilakukan di sekolahnya masing-masing. Jadi diperbaiki gitu, direfleksi dulu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian sudah menentukan bagaimana tindakannya, sampai mengasumsikan, memprediksi hasil apa yang akan dilakukan. Nah, prosedur penelitian dalam penelitian tindakan kelas itu biasanya menggunakan model dari Kemis dan Tagak ya. Ada 4 langkah, ada 4 langkah. Yang pertama langkahnya adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan atau tindakan, yang ketiga adalah observasi, yang keempat refleksi atau evaluasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, keempat langkah ini harus tergambarkan, harus diuraikan dalam penjelasan prosedur penelitian. Yang diharapkan dalam PTK ini adalah Bapak Ibu sekalian melakukan 2 kali siklus. 2 kali ya Bapak Ibu sekalian, 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kedua di siklus pertama, kemudian pertemuan pertama dan pertemuan kedua di siklus kedua. Nah, tindakannya bergantung pada tindakan yang Bapak Ibu sekalian rencanakan di dalam RPP. Di dalam RPP gitu. Jadi boleh pertemuan pertama boleh tindakannya sesuai dengan RPP 1. Pertemuan kedua boleh mengacu pada tindakan pada RPP 2. Pertemuan pertama pada siklus kedua mengacu pada RPP yang ketiga. Dan pertemuan keempat bisa mengumpulkan hasil tindakannya. Nah, atau Bapak Ibu sekalian kita kasih alternatif juga. Pertemuan pertama dilakukan dengan pratindakan. Pertemuan kedua, siklus pertama dilakukan berdasarkan RPP 1. Pertemuan pertama pada siklus kedua mengacu pada RPP kedua, dan pertemuan kedua pada siklus kedua mengacu pada RPP yang ketiga. Bapak Ibu sekalian boleh nanti lebih intens ya berkonsultasi kepada dosen lokakaryanya masing-masing di setiap kelas. Kebetulan di kelas saya adalah kelas B gitu ya. Nah ya, meskipun saya belum kenal nih kepada Bapak Ibu semua, saya mungkin pernah masuk di kelas E dan kelas B sekarang. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa komunikasi lah sama saya ya, konsultasi atau apa bimbingan yang terkait dengan ini. Tapi selesai saya menjelaskan ini dulu. Baik, berikutnya terkait dengan komponen hasil penelitian. Next. Komponen hasil penelitian ini merupakan uraian untuk bab 4. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bab 4 belum kita wajibkan dalam 2 hari ini. Akan kita berikan waktu lebih panjang kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan bab 4. Oke? Tapi meskipun begitu, kami jelaskan ini idealnya ya Bapak Ibu sekalian. Idealnya harusnya seperti ini gitu. Nah, baik, yang pertama terkait dengan penyusunan deskripsi data. Jadi dideskripsikan dulu datanya, apa yang sudah Bapak Ibu sekalian rencanakan di prosedur penelitian, mulai dari langkah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, harus diuraikan di dalam bab 4 nantinya. Harus diuraikan. Baik, kemudian terkait dengan komponen hasil penelitian ini adalah penyusunan hasil tindakan. Nah, hasil tindakannya tadi misalnya masalahnya minat belajarnya rendah. Nah, berarti di pertemuan pertama hasil tindakan Bapak Ibu sekalian berharap bahwa ada peningkatan hasil
minat belajarnya. Maka Bapak Ibu harus mendeskripsikan bagaimana minat belajar pada tindakan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan yang keempatnya. Nah, baik. Ya, kalau kita mengacu pada RPP berarti ada 3 kali tindakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dengan materi yang sama dan pokok materi yang berbeda di setiap kali pertemuan. Baik, yang ketiga, isi dari komponen hasil itu adalah perbandingan hasil tindakan. Jadi Bapak Ibu sekalian banding nanti ya, bab tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3. Ada nggak peningkatan? Kalau grafiknya naik, maka dianggap bahwa tindakan yang Bapak Ibu sekalian lakukan telah berhasil meningkatkan hasil tindakan yang diharapkan, sudah mencapai hasil tindakan yang diharapkan. Baik, bagian terakhir dari komponen hasil penelitian adalah penyusunan diskusi hasil penelitian. Diskusi hasil penelitian. Baik, Bapak Ibu sekalian, penyusunan diskusi hasil penelitian ini sebenarnya apa namanya ya, saya katakan menganalisis gitu ya hasil penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, dibanding gitu. Kira-kira sama nggak hasil kita dengan yang sudah disusun oleh orang lain? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini idealnya ya Bapak Ibu sekalian, bab 1 sampai bab 4, bab 5 nanti penutup. Nah, penutup isinya cuma 2. Ini belum saya buatkan ya kayaknya ya. Ya, penutup isinya cuma 2. Yang pertama kesimpulan dan yang kedua saran. Baik, tidak usah kita bahas. Next, berikutnya Pak, slide 9. Nah, ya, boleh dikecilkan Pak persentasenya mungkin, biar nampak dari atas. Baik, bab 1 Bapak Ibu sekalian, format proposal penelitian tindakan kelas, format proposal ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah masuk pada tagihan dalam 2 hari ke depan. Ya, hari ini dan besok. Apa itu? Yang pertama, proposal bab 1 pendahuluan. Isinya adalah Bapak Ibu sekalian di sini bisa dilihat A sampai F. A, latar belakang masalah, B, identifikasi masalah, C, pembatasan dan rumusan masalah, D, indikator tindakan, E, tujuan dan manfaat penelitian. Kami buatkan ini Bapak Ibu sekalian, semuanya ada landasannya. Landasannya adalah modul yang digunakan pada angkatan-angkatan yang sebelumnya dalam lokakarya PPG yang sama. Jadi kami berharap tidak terlalu mengubah ya format proposal yang sudah ditetapkan oleh program PPG. Tapi kami perkaya gitu, diperkaya dengan hal-hal, dengan aspek-aspek yang sesuai dengan kebutuhan PTK. Nah, maka isinya kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana isi latar belakang sampai manfaat penelitian? Bapak Ibu sekalian sebenarnya tidak bisa diulas nih satu persatu di sini ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti saya berikan modul kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa di-share Pak Yunaldi modul PTK yang boleh di-share di apa Pak? Di chat mungkin, di chatnya supaya bisa diakses oleh mahasiswa, sekaligus bisa dilihat, dibaca sekilas terkait dengan. Tapi meskipun begitu saya jelaskan sedikit ya terkait dengan latar belakang masalah dan lain-lainnya nanti ya. Baik, kita mulai dulu dari formatnya ya Bapak Ibu sekalian, ini format bab 1. Baik, berikutnya Pak, slide ke-10. Format kerangka teori. Kalau tadi kerangka teorinya ada 5 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita ambil, kita lebih sederhanakan. Ya, sama seperti tadi.
bab 1 itu ada 10, tapi kita sederhanakan menjadi 6. Nah, sekarang kerangka teori ada tiga pembahasan yang harus Bapak Ibu sekalian lengkapi. Nah, diantaranya adalah landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis tindakan. Nah, baik, ini isi dari bab 2, judulnya kerangka teori. Berikutnya, next, bab 3, Bapak Ibu sekalian, bab 3 isinya metode penelitian. Bab 3. Apa saja isi komponennya? Di antaranya adalah A. Setting penelitian. Tadi sudah saya jelaskan ya terkait dengan setting penelitian. B. Subjek penelitian. C. Instrumen pengumpulan data. D. Prosedur penelitian. Dan E. Analisis. Jadi kita sederhanakan hanya 5 aspek saja, 5 komponen saja, dan 5 unsur saja Bapak Ibu sekalian. Lebih disederhanakan. Nah, baik. Berikutnya, nah ini secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, isi bab 1 sampai bab 5. Jadi isi ya Bapak Ibu sekalian, isi laporan penelitian Bapak Ibu sekalian yang diinginkan itu seperti ini nantinya. Tapi nanti gitu. Nanti ketika bersamaan dengan kegiatan PPL, Bapak Ibu sekalian harus submit kembali, harus upload kembali gitu. Yang kita wajibkan untuk Bapak Ibu sekalian tulis hanya bagian awal itu ya Bapak Ibu sekalian. Oh ini maaf. Ini kayaknya saya tadi nge-save-nya yang lama lah Pak. Boleh saya jadi co-host dulu Pak? Udah Pak? Oke. Ya. Ntar saya buatkan ya Bu. Udah Pak, udah saya co-host saya nih. Udah. Ya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian karena waktunya sangat mendesak gitu. Jadi belum sempurna betul gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bab 1 sampai bab 5. Ini ya. 1 sampai bab 5 Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di sini isinya walaupun agak kecil ya. Mulai dari latar belakang masalah sampai manfaat penelitian bab 2-nya. Jadi ini utuhnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, bagian akhir coba Bapak Ibu sekalian fokus ke bagian akhir. Nah, bagian akhir ini Bapak Ibu sekalian bagian belakang nantinya ya Bapak Ibu sekalian, bagian belakang misalnya Nah itu terbaca. Misalnya ya terkait dengan maaf konsen ke lampiran saja Bapak Ibu sekalian. Nanti instrumen pengumpulan data Bapak Ibu sekalian, seluruh pedoman instrumennya harus dibuat dalam bentuk lampiran, harus dilampirkan. Misalnya lampiran 1 terkait dengan instrumen observasi terhadap tindakan guru. Instrumen lampiran 2 terkait dengan observasi tindakan pada siswa gitu ya, atau sikap atau perilaku siswa dalam tindakan. Kemudian instrumen ketiga terkait dengan instrumen hasil tindakannya. Apakah tes, angket, atau juga observasi. Semuanya harus dilampirkan ini ya Pak, di bagian akhir dalam bentuk lampiran. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini saya berikan satu contoh ya. Saya berikan satu contoh. Ini tapi contohnya tidak komplit ya secara sekaligus. Kita mulai dari komponen judul.
ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu sekalian perhatikan dalam judul. Pertama, ada unsur masalah ya yang harus dipecahkan. Itu harus nampak di dalam judul. Kemudian ada unsur tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau tadi saya contohkan ada masalahnya 4 tadi ya terkait dengan minat belajarnya yang rendah, motivasi belajarnya yang rendah. Coba identifikasi masalah yang terjadi di kelas Bapak Ibu sekalian itu apa gitu. Nah, kalau saya sebetulnya sudah ya sedikit menjelaskan ya di kelas B masalah-masalah fikih yang mereka hadapi, yang Bapak Ibu sekalian hadapi di kelasnya masing-masing itu terkait dengan keempat hal ini. Baik, yang kedua, unsur judul penelitian itu harus singkat dan spesifik, biasanya sekitar 15 sampai 20 kata. Jadi Bapak Ibu sekalian hitung. Katanya bukan kata-kata yang bukan kata penghubung gitu ya, bukan kata penghubung, itu tidak diikut. Kemudian komunikatif, artinya mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian menjawab apa yang diinginkan. Kemudian sasarannya nampak dalam judul, jadi hasil tindakannya harus nampak. Kemudian menarik dan layak untuk diteliti dan bermanfaat. Nah, ini konsepnya sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian. Langsung saja saya berikan contoh nih. Contoh nih, tunggu ya saya besarkan kayaknya semua pada ya biar lebih nengoknya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan karena saya punya modul PTK. Modul PTK saya, ini saya share sedikit ya terkait dengan ya. Modul PTK saya nih Bapak Ibu sekalian, ya nanti sudah saya minta Pak Yunaldi. Ya, Bu, udah dikirimkan di. Ya, sudah bisa dilihat di chat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu modul PTK saya dengan Ibu Dr. Randa Asnah untuk penyusunan laporan penelitian bagi guru pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. Jadi memang sangat tepat untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti PPG. Dan saya berikan contoh-contohnya terkait dengan contoh-contoh PTK untuk PAI, nah, untuk pendidikan agama Islam. Baik, di sini Bapak Ibu sekalian judul saya adalah peningkatan akhlak mulia melalui tontonan film religius dalam pembelajaran akidah akhlak pada siswa kelas 11, Mas Nurul Hakim Medan. Ini judulnya. Nah, unsurnya Bapak Ibu sekalian ada 4. Ini dia, di setiap judul itu harus nampak 4 ini, komponen ini. Yang pertama adalah peningkatan akhlak mulia. Ini hasil. Inilah yang disebut dengan komponen atau unsur hasil tindakan. Nampak dulu hasilnya, gitu kan? Di dalam judul. Yang kita harapkan itu ada peningkatan akhlak mulia. Akhlaknya yang kita harapkan meningkat. Kemudian ada tindakannya, tontonan film religius. Jadi tindakan saya adalah saya memberikan film-film religius. Nah, kepada siswa saya di kelas 11 tadi. Kemudian subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11. Lokasi penelitiannya adalah Mas Nurul Hakim Medan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian sudah bisa disusun ya. Kira-kira hasil apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan, tindakan apa yang harus diberikan, subjeknya siapa dan lokasinya di mana. Terkait dengan hasil tindakan, tadi saya katakan ya, misalnya masalahnya tadi salah satu dari yang 4 saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah hasil belajar, minat belajarnya rendah, motivasi belajarnya rendah, aktivitas belajarnya tidak efektif, kemudian hasil belajarnya rendah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian anggaplah satu masalahnya adalah aktivitas belajarnya tidak efektif. Maka yang diharapkan adalah aktivitas belajar. Nah, maka saya buatlah di sini judulnya menjadi
Ya. Efektivitas, ya. Aktivitas belajar. Nah, seperti itu Bapak Bu. Nah, dibuat efektivitas hasil belajar. Kemudian tindakannya apa? Bapak Ibu sekalian, merancang tindakannya adalah pemutaran video ya. Jadi berarti pemanfaatan video pembelajaran. Pemanfaatan video pembelajaran. Nah, jadi judulnya menjadi misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Efektivitas aktivitas belajar melalui pemanfaatan video pembelajaran dalam pembelajaran akidah akhlak atau materi ya. Dalam materi misalnya seperti Pak Hamka sebutkan kemarin, materi akhlak mulia gitu ya. Akhlak mulia pada siswa kelas 11 Mas Nurul Hakim. Nah, itu contohnya salah satunya Bapak Ibu sekalian merumuskan sebuah judul penelitian. Alternatif satu. Alternatif kedua, saya bisa berikan Bapak Ibu sekalian, boleh dibalik gitu ya, boleh dibalik. Tindakannya lebih dahulu, baru hasil tindakannya. Misalnya di sini, ini saya dahulukan. Pemanfaatan video pembelajaran, ya, jadi judulnya ya, kita buat seperti ini dulu. Maaf, pemanfaatan ya, pemanfaatan video pembelajaran dalam atau untuk efektivitas aktivitas belajar ya, materi akhlak mulia pada siswa kelas akhlak mulia kelas berapa nih Bapak Ibu sekalian? Madrasah nih ya. Kelas 7 ya mungkin. Kelas 7 MTS S misalnya. MTS NU Padang Sidimpuan. Nah, nih jadinya ini Bapak Ibu sekalian, ini jadi judul. Baik, bisa Bapak Ibu sekalian? Belum ada komentar sepertinya. Bisa Bapak Ibu sekalian? Bismillah. Bismillah. Berarti sudah bisa. Insyaallah, Setelah ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa. sekalian sudah punya judul. Silakan. Judulnya diambil dari tindakan Bapak Ibu sekalian yang ada di RPP. Misalnya, tadi ini video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa juga memanfaatkan misalnya, ya, atau saya buat garing. Garing penerapan model pembelajaran PBL. Nah, misalnya seperti ini. Penerapan model pembelajaran PBL untuk efektivitas aktivitas belajar materi bla bla bla, atau boleh dibalik. Efektivitas aktivitas belajar melalui penerapan model pembelajaran PBL dalam materi akhlak mulia pada siswa kelas 7 MTSS NU Padang Sidimpuan. Boleh, apalagi Bapak Ibu sekalian selain ini? Apalagi tindakannya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belajarnya, aktivitas belajarnya sesuai dengan RPP Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengambil materi akhlak mulia mungkin? Ada tidak Bapak Ibu sekalian? Ya, Bu, meningkatkan hasil belajar peserta didik akhlak tercela dengan metode jigsaw di kelas 10. Bisa Bu, bisa ya. Terima kasih. Bisa juga judulnya tadi ya,
peningkatan hasil belajar gitu melalui penerapan atau penggunaan model atau strategi pembelajaran Jigsaw pada materi bla 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 di kelas, pada siswa kelas bla 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 gitu. Nah, oke ya Bapak Ibu sekalian, selesai untuk judul. Berikutnya saya masuk ke latar belakang. Nih, latar belakang itu Bapak Ibu sekalian pertama deskripsikan kondisi idealnya. Yang seharusnya mereka capai itu seperti apa? Yang seharusnya dicapai pembelajaran yang Bapak Ibu sekalian inginkan itu seperti apa? Nah, kemudian baru deskripsikan kondisi yang real. Nah, kondisi Bapak Ibu sekalian tadi, misalnya kondisi kelas Bapak Ibu sekalian, siswanya sering mengantuk, siswanya tidak fokus pada pembelajaran, siswanya tidak mengerjakan tugas dengan sempurna, siswanya sering bolos, siswanya sering tidak jujur dan lain-lain sebagainya. Maka dideskripsikan di dalam latar belakang. Nah, selain itu masalahnya, maka Bapak Ibu sekalian harus mendeskripsikan tindakan ya. Jadi upaya ini sama dengan tindakan. Upaya tindakan yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan gitu. Yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan. Nah, tadi misalnya tindakannya di sini tindakannya adalah pemanfaatan video pembelajaran. Tindakannya bisa penerapan model pembelajaran PBL misalnya. Maka Bapak Ibu sekalian di sini ungkapkanlah apa yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan gitu. Nah, tadi misalnya masalah siswanya bolos dapat diatasi dengan cara memanfaatkan video pembelajaran misalnya. Misal ya Bapak Ibu sekalian, nanti kan Bapak Ibu sekalian yang melihat ada nggak relevansinya antara masalah dengan tindakan. Harusnya ada gitu ya. Nah, secara konseptual ada, secara teoretis ada, dan kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian pernah coba-coba gitu ya. Nah, kalau dilakukan tindakan seperti ini, misalnya pemanfaatan media seperti apa hasilnya? Kalau dilakukan model pembelajaran PBL seperti apa? Kalau dilakukan dengan strategi Jigsaw seperti apa? Kalau menggunakan sumber belajar buku seperti apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Maka tentukanlah itu menjadi sebagai salah satu tindakan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, itu yang harus ada di dalam latar belakang. Nanti kami mungkin agak luput Bapak Ibu sekalian, berapa banyak halamannya, teknik penulisannya seperti apa. Nanti saya dibantu oleh Pak Hamka ya, mungkin menjelaskannya karena saya mungkin lupa ini tadi menanyakannya gitu, kesepakatan kita seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya kira ini isi identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu artinya Bapak Ibu sekalian merefleksi diri kita masing-masing, kira-kira apa yang sudah kita lakukan selama ini yang menyebabkan masalah di kelas kita itu terjadi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ungkaplah itu secara tertulis. Nah, diantaranya dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, langsung saja saya kasih contoh. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Contoh identifikasi masalah. Siswa kelas 11 Mas Nurul Hakim memiliki akhlak buruk seperti pergaulan antar lawan jenis, bertaruh sesama siswa dan berpacaran misalnya ya. Nah, kemudian ya ini diidentifikasi. Ini masalahnya ternyata siswanya punya akhlak yang buruk. Akhlak buruknya ditunjukkan dengan indikasi-indikasi seperti ini. Kemudian siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti nongkrong di kantin, berboncengan yang bukan muhrim. Ini kebetulan karena contoh masalahnya adalah tentang tadi ya materi akhlak mulia. Nah, akhlak mulia pada siswa Madrasah Aliyah kelas 11. Jadi kelas 11 itu sudah remaja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masalahnya bisa seperti ini, identifikasi.
Kemudian siswanya memiliki kebiasaan menonton film-film yang tidak bernuansa Islam, seperti film Korea, sinetron, film kekerasan, dan sebagainya. Itu identifikasi masalah Bapak Ibu sekalian. Dan jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyebutkan, nah kira-kira masalah mereka itu apa ya? Gitu. Nah bisa diambil dari sini ya Bapak Ibu sekalian, nah diantaranya. Baik, ini karena masalahnya terkait dengan akhlak tadi ya, akhlak yang kurang baik gitu. Oke. Saya dibantu dengan apa ini ya, dengan modul saya. Desktop dulu ya Bapak Ibu di sini. Modul fisika ya. Baik, ini ya Bapak Ibu sekalian, saya berikan contoh. Ini modul PTK saya. Agak lambat Pak. Kita sampai tadi baru bab 1 ya Bapak Ibu sekalian. Apa itu yang dikirimkan itu, Bu? Bukan? Bu? Bu? Ya Pak. Itu modul yang sudah kita kirimkan ke grup tadi? Saya nggak boleh didengar Pak. Saya kurang dengar Pak, suaranya boleh dikuatkan? Apa itu modul yang sudah kita kirimkan ke peserta di chat tadi, Bu? Bukan? Gimana? Yang ngomong ini Pak Yunaldi atau siapa? Iya Bu, ya Bu. Kali. Untuk dari Wakas, kita semua untuk Yang ngomong tadi Pak Yunaldi, Bu. Oh Pak Yunaldi. Ya Pak, nggak dengar Pak, nggak dengar kali kemarin. Itu modul yang sudah kita kirimkan ke grup tadi, bukan Bu? Iya Pak. Oh, iya. Maksudnya biar disuruh pesertanya lihat juga gitu. Iya, boleh. Saya karena belum sempat tadi masukkannya ke PPT ya Bapak Ibu sekalian, jadi harus melihat kemari gitu. Nah. Baik Bapak ya, kita masuk ke langsung saja ke rumusan masalah. Ini contoh rumusan masalah ya Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan. Ini pertama ada prinsipnya, rumusan masalah itu ya, ini contohnya. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah akhlak mulia dapat meningkat melalui film religius pada pembelajaran akidah akhlak pada siswa kelas 11 Mas Nurul Hakim Medan. Nah, ini harus dirumuskan dalam kalimat tanya. Nah, kemudian rumusan masalah itu hanya mengandung satu masalah saja, tidak boleh dua. Nah, misalnya seperti ini. Apakah model pembelajaran tazkirah dapat meningkatkan pemahaman materi rasa syukur kepada Allah pada siswa kelas 11 Man 1 Padang Sidimpuan misalnya. Atau misalnya apakah strategi Kaksod dapat meningkatkan aplikasi pembagian warisan dalam materi warisan pembelajaran fikih kelas 11 Man 2 Padang Sidimpuan. Nah, ini rumusan masalah memuat tindakan dan hasil tindakan. Ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Nampak ada tindakan di sini, kemudian ada hasil tindakan yang diinginkan. Kemudian juga rumusan masalah itu memuat subjek dan lokasi.
Jangan pula nanti Bapak Ibu sekalian buat pertanyaan, bagaimana efektivitas pemanfaatan kisah? Nah, tidak tahu kepada siapa dilakukan. Maka harus memuat siswanya dan lokasinya. Ya, misalnya seperti ini. Apakah efektivitas pemanfaatan metode kisah dapat meningkatkan hasil belajar materi Khalifah Abbasiyah pada siswa kelas 11 Man 1 Medan misalnya. Ini contoh rumusan masalah Bapak Ibu sekalian. Dengan cara seperti ini saja Bapak Ibu sekalian kami kira sudah memadai untuk Bapak Ibu sekalian buat menjadi proposal penelitian. Nah, apalagi ditambah dengan rumusan masalah yang lain gitu. Baik, ini satu contoh saja Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya adalah penyusunan indikator tindakan. Nah, ini indikator tindakan Bapak Ibu sekalian. Nih, indikator tindakan ini erat kaitannya ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadi harapan gitu? Apa yang menjadi harapan peneliti sampai pada hasil tindakannya? Nah, misalnya di sini Bapak Ibu sekalian, saya berharap dari materi tadi, materi akhlak mulia itu, saya mengharapkan akhlak kepada guru, diantaranya adalah patuh terhadap perintah guru, berkata lemah lembut kepada guru, membantu guru dan mendoakan guru, itu dapat dilakukan oleh para siswa. Kenapa? Karena ini yang nampak di sekolah ya Bapak Ibu sekalian, patuh, kemudian lemah lembut, kemudian membantu dan mendoakan gurunya misalnya. Maka ini Bapak Ibu sekalian bisa menjadi indikator tindakannya. Kemudian ya ini terkait dengan akhlak ya. Baik, kemudian ini yang diharapkan jika materinya terkait dengan akhlak kepada lawan jenis. Ini misalnya menjaga pandangan, menutup aurat, tidak menyentuh satu sama lain atau tidak berdua-duaan. Baik, contoh yang kedua ini judul peningkatan kemampuan aplikasi pembagian warisan melalui strategi cut-short dalam materi warisan pembelajaran fikih siswa kelas 11 Man 2 Padang Sidimpuan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini indikatornya salah satunya adalah adanya peningkatan kemampuan dalam mengaplikasikan. Berarti ini adalah mengaplikasikan masuk ke dalam C berapa Bapak Ibu sekalian? C3 ya, berarti C3, yang saya ukur di sini indikatornya adalah kompetensi pengetahuan C3. Nah, dia mampu mengaplikasikan gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian nanti mengukurnya bagaimana mengaplikasikannya, bisa dibuat dalam bentuk tes misalnya. Nah, atau bisa dibuat dalam bentuk unjuk kerja. Dikasih soal kemudian dia memperagakan bagaimana membagi warisan gitu ya, atau mengkomunikasikannya gitu. Baik, kemudian berikutnya nih Bapak Ibu sekalian, adanya peningkatan kemampuan dalam mengaplikasikan pembagian warisan dalam pembelajaran fikih dalam aspek ketepatan penyelesaian masalah. Nah, ya kalau tadi dalam aspek ketepatan rumus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mengukurnya rumusnya benar enggak ya? Misalnya ibu dapat 1/6, anak dapat setengah gitu. Ya, 1:2 gitu ya antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini soal ketepatan rumusnya. Sedangkan di sini aspek ketepatan penyelesaian masalah. Selesai nggak gitu? Yang 1/6 berapa? Yang setengah berapa? Yang 2/3 berapa gitu. Nah, itu yang menjadi indikatornya. Maka Bapak Ibu sekalian bisa jelaskan indikator-indikator ini dalam bab 1. Baik, kalau tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah Bapak Ibu sekalian. Tinggal memindah saja sebenarnya ya. Kalau rumusan masalah dibuat dalam kalimat pertanyaan, maka tujuan penelitian dibuat dalam kalimat pernyataan. Oke, lebih mudah saya kira. Kemudian terkait dengan manfaat penelitian, ini juga manfaat penelitian itu untuk siapa gitu. Untuk siapa penelitian Bapak Ibu itu bermanfaat. Bisa untuk guru, bisa untuk kepala madrasah atau kepala sekolah, atau juga untuk siswa. Nah, silakanlah ditulis di sana, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, saya tidak bahas berikutnya ya, Bapak Ibu, batasan istilah dan lain-lain karena ini tidak kita wajibkan ada di dalam
PPK Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau mau lebih lebih komprehensif dan lebih sempurna boleh mengacu pada ini gitu. Tapi tidak menambah penilaian nanti. Kenapa? Karena kita sudah tetapkan standar minimumnya adalah seperti yang sudah kita gambarkan dalam format tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke komponen hipotesis ya. Nah, komponen hipotesis diantaranya adalah ini Bapak Ibu sekalian, menyusun teori. Landasan teori. Nah, ini kerangka teorinya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kita maksud kerangka teori di sini Bapak Ibu sekalian, ya, include di dalamnya ada teori dan juga ada konsep. Nah, apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Teori itu biasanya ada namanya ya. Nama teori tertentu, misalnya teori belajar kognitif, teori belajar humanis, teori belajar behavioristik, konstruktivisme dan lain-lain sebagainya. Teori konflik, teori penetrasi sosial, ya ada teori Maslow dan lain-lain sebagainya. Itu teori ya Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak Ibu sekalian mendasari penelitian Bapak Ibu sekalian dengan teori. Sedangkan konsep itu biasanya berisi pengertian, prinsip-prinsip, langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah penerapan media pembelajaran, langkah-langkah dalam metode pembelajaran. Nah, itu semua teori ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh dipadu di dalam ini ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian buatlah pembahasannya gitu. Nah, saya berikan contoh di sini ya. Kalau di tempat saya ini sengaja dibedakan gitu. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu sekalian. Ini tadi judul Bapak Ibu sekalian peningkatan kemampuan aplikasi pembagian warisan gitu ya. Nah, melalui strategi pembelajaran Katsot dalam materi warisan pembelajaran fikih pada siswa kelas 11 MAN 2 Padang Sidimpuan. Apa yang perlu dimasukkan dalam kajian teori diantaranya adalah pengertian strategi Katsot. Kedua, tahapan-tahapan strategi Katsot. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan strategi Katsot. Dan yang keempat, terkait dengan kemampuan aplikasi pembagian warisan dalam materi fikih tadi. Dalam materi warisan ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nanti di tahapan-tahapan strategi Katsot inilah yang akan Bapak Ibu sekalian jelaskan menjadi langkah-langkah tindakannya gitu. Karena tindakannya adalah strategi Katsot. Nah, inilah nanti yang akan Bapak Ibu sekalian urai menjadi kisi-kisi instrumennya. Apakah instrumennya dalam bentuk observasi atau kalau di sini karena yang mau diukur adalah kemampuan aplikasi, ya, kemampuan aplikasi, maka bisa menggunakan instrumen tes tertulis. Maka buatlah kisi-kisinya. Nah, udah biasa ya Bapak Ibu sekalian buat kisi-kisi tes ya. Saya kira, udah biasa. Baik, judul yang kedua saya berikan contoh. Ini peningkatan akhlak mulia melalui tontonan film religius. Jadi tindakannya adalah tontonan film religius. Jadi siswanya dikasih video film religius. Kalau 19-20 nggak ada. Baik, ini kajian teori sama kajian konseptualnya ya Bapak Ibu sekalian, bisa dibuat pengertian akhlak mulia, perintah berakhlak mulia dalam Al-Quran, pembagian akhlak, pengertian remaja, perilaku-perilaku yang menyimpang pada remaja, perkembangan akhlak remaja, pengertian film religius, kelebihan dan kekurangan film sebagai media pembelajaran, langkah-langkah penggunaan film. Nah, kalau terlalu banyak Bapak Ibu sekalian, pilih saja yang mana yang paling prinsip harus nampak di dalam pembahasan Bapak Ibu sekalian. Oke ya? Nah, baik. Berikutnya terkait dengan penelitian terdahulu. Ya, ini penelitian terdahulu yang harus Bapak Ibu sekalian masukkan adalah ini. Penelitian siapa yang kira-kira sama dengan penelitian Bapak Ibu sekalian? Nih, saya berikan contoh di sini. Penelitiannya adalah penelitian mahasiswa. Nih. Nah,
contoh nih ya. Saya berikan contoh nih, penelitian Mas Kaya Siregar dengan judul yang sama, ini masih Stein, saya ambil contohnya. Pengaruh menonton film religius terhadap sikap keberagamaan anak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami minta mencari masalah judul penelitian, laporan penelitian yang kira-kira fokus penelitiannya sama dengan fokus Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya di kelas B sudah memberikan link perpustakaan UIN Syahadah Padang Sidimpuan, karena di sana ada tesis, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi dosen yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan sebagai bahan bandingan untuk menyusun laporan penelitian PTK nantinya. Bisa dilihat di sana. Ketik saja misalnya sama seperti ini, Bapak Ibu sekalian, misalnya tadi film ya, film religius. Maka ketik saja film religius, nanti akan keluar penelitian-penelitian yang terkait dengan film religius gitu. Nah, itulah yang Bapak Ibu ambil. Nah, kira-kira jumlahnya 3-5 gitu ya. Nah, 3-5. 5 sudah banyak lah ya. Nah, minimal 3. Baik. Nah, lalu digambarkan sedikit ya Bapak Ibu sekalian tentang hasil penelitiannya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan hipotesis tindakan. Nah, ini hipotesis tindakannya. Hipotesis tindakan itu biasa bunyinya Bapak Ibu sekalian mengacu pada rumusan masalahnya. Nih contohnya seperti ini judulnya tadi Bapak Ibu sekalian. Maka ini judul, kemudian maaf di sini tidak nampak rumusan masalahnya dengan kalimat tanya ya. Maka hipotesis tindakannya menjadi seperti ini. Penerapan model pembelajaran Tazkiro dapat meningkatkan pemahaman materi rasa syukur kepada Allah pada siswa kelas 11 Men 1 Padang Sidimpuan. Ya, cukup segitu saja Bapak Ibu sekalian. Karena tadi rumusan masalahnya ada 1 ya. Maka hipotesis tindakannya juga cukup 1 saja. Oke. Terakhir saya masuk ke bagian metodologi Bapak Ibu sekalian. Agar lebih cepat nih, nanti kita lebih banyak diskusinya. Ini contoh setting penelitian Bapak Ibu sekalian. Setting penelitian itu isinya terkait dengan lokasi. Ini lokasi penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, diuraikanlah di situ Bapak Ibu sekalian kondisi peserta didik, kondisi pendidik, tenaga kependidikan, sumber belajarnya, sarana prasarana yang dimiliki di lokasi penelitian tersebut yang ada hubungannya gitu ya dengan fokus penelitian Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu banyak di bagian itu ya Bapak Ibu sekalian. Cukup yang urgen saja, yang prinsip-prinsip saja. Nah, itu isi dari setting penelitian. Selanjutnya terkait dengan subjek. Nah, subjek penelitian, misalnya di sini ini tadi Bapak Ibu sekalian, judulnya peningkatan kemampuan aplikasi warisan, subjeknya adalah siswa, nih, siswa kelas 11. Nah, maka Bapak Ibu sekalian harus digambarkan siswanya itu. Misalnya, subjek dalam penelitian ini adalah 30 orang siswa, kelas 11 IPS 2 Man 2 Padang Sidimpuan. Karena yang 30 itu dianggap memiliki kemampuan yang rendah dibanding dengan kelas-kelas lainnya. Nah, boleh diungkapkan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini juga boleh yang kedua, misalnya nih. Subjek dalam penelitian ini adalah 35 siswa kelas 11 IPA 4 Man 1 Padang Sidimpuan karena rendahnya kemampuan mereka dibanding dengan kelas yang lain gitu ya, kelas yang lain. Nah, maka penjelasan setting, penjelasan subjek, ya sedikit saja ya Bapak Ibu sekalian, tidak perlu terlalu banyak.
Iya, biasa memang sekitar 40% ya dari 60. Biasa aja kalau 20 ke 30. Ya 20 per kota, 30 di luar batang tubuh ya, hanya sampai pada dudukan yang lebih banyak ya. Di luar maksudnya di luar apa kan instrumen kan? Iya, hanya sampai dudukan. Sampai berpijak. Gimana? Ya. Kakak saya mau. Iya itu, tinggal satu lagi. Makanya kakak bilang ini udah. Kalau ini nggak bisa lagi gratis aja. Nah, ini yang terakhir ya dari metodologi subjek, kemudian instrumen. Nah, ini instrumen pengumpulan datanya Bapak Ibu sekalian. Bisa tes, bisa observasi, kemudian juga bisa angket. Bisa angket. Nah, di sini saya berikan contoh tes performance, tes unjuk kerja. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu sekalian kapan Bapak Ibu sekalian menggunakan observasi, kapan Bapak Ibu sekalian menggunakan tes gitu ya. Mana tadi ya? Kok lari-lari dong. Nih, Bapak Ibu sekalian, oh ini sudah ada di apa ya? Di apa tadi? PPT saya. Oke, saya jelaskan dulu ini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya jelaskan di PPT. Saya masuk ke apa dulu? Analisis datanya. Analisis datanya hanya kualitatif Bapak Ibu sekalian. Nah, hanya kualitatif. Ya, tes itu digunakan Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian mengharapkan hasil tindakannya adalah kognitif ya, hasil belajar gitu. Nah, jadi biasanya tes itu untuk data-data yang sifatnya kemampuan, penguasaan, prestasi gitu ya, pemahaman. Nah, ya rancangan gitu ya, rancangan ya sampai ke kreativitas gitu. Nah, tes itu disusun berdasarkan kisi-kisi. Jadi kisi-kisi materi Bapak Ibu sekalian gitu yang akan diharapkan menjadi hasil tindakannya. Saya kira ini nggak masalah, Bapak Ibu sekalian sudah biasa membuat tes ya. Dan nanti Bapak Ibu sekalian di dalam proposal penelitian itu, di dalam proposalnya boleh kisi-kisi saja yang dibuat, tapi pedoman tesnya ada di lampiran, dilampirkan di belakang gitu ya. Seperti Bapak Ibu sekalian buat lampiran-lampiran evaluasi ya Bapak Ibu sekalian dalam RPP. Nah, maka boleh seperti itu. Jika yang digunakan instrumennya adalah tes. Jika angket itu hanya cocok sebagai instrumen pengumpulan data ketika Bapak Ibu sekalian hasil tindakannya yang diharapkan adalah sikap, motivasi, minat, persepsi, atau penilaian terhadap hal-hal tertentu gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan adalah angket. Angket itu disusun berdasarkan indikator sikap, indikator motivasi, indikator persepsi atau apalah gitu ya, yang ingin Bapak Ibu sekalian ukur gitu. Baik, yang terakhir adalah dokumen nilai gitu ya. Nah, ini biasanya data-data yang sifatnya resmi ya, atau juga dokumen-dokumen nama ayah, nama ibu gitu ya. Nah, atau juga dokumen DKN, daftar kumpulan nilai gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak menggunakan tes, tapi Bapak Ibu sekalian menggunakan dokumen. Nah, tapi di dalam PPK kita ini diharapkan Bapak Ibu sekalian ketika mengukur kemampuan harus menggunakan tes, jangan menggunakan dokumen. Baik, berikutnya adalah observasi. Ini observasi digunakan ketika datanya bersifat perilaku atau performance. Ya, perilaku atau kegiatan gitu ya. Nah, maka digunakan observasi.
Berikutnya wawancara, ini digunakan ketika Bapak Ibu sekalian data yang diinginkan adalah persepsi seseorang terhadap sesuatu gitu. Tapi wawancara biasanya jarang digunakan dalam PTK karena PTK itu biasanya mixing ya, pendekatannya kuanti dan kuali gitu. Meskipun lebih dominan mungkin kualitatifnya. Ya, itu instrumen pengumpulan data Bapak Ibu sekalian. Yang agak panjang di sini adalah prosedur penelitiannya ya. Saya nggak jelaskan satu persatu Bapak Ibu sekalian. Prosedur penelitiannya yang saya jelaskan hanya langkah-langkah menurut model kemis dan tagat dalam tindakan gitu. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi apa yang Bapak Ibu sekalian rencanakan menjadi tindakan dan hasil tindakannya tolong ditulis di bagian perencanaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan tindakannya. Apa yang Bapak Ibu sekalian lakukan dalam tindakan, tolong ditulis dalam siklus langkah tindakan. Kemudian yang ketiga, ini observasi. Apa yang Bapak Ibu sekalian amati sebagai tindakan dan hasil tindakan. Observasi terhadap tindakan dan hasil tindakannya, ya jika dalam proses ya Bapak Ibu sekalian, maka dilakukan dengan observasi. Baik, yang terakhir langkahnya adalah refleksi. Nah, refleksi ini mengevaluasi, mengkaji diri, mencermin apa-apa kira-kira kekurangan kita dalam melakukan tindakannya. Nah, kekurangan kita sebagai guru, karena guru yang melakukan tindakan. Karena PTK yang akan Bapak Ibu sekalian lakukan ini diharapkan dilakukan seorang diri, gitu. Bukan berkolaborasi dengan guru yang lain, gitu ya. Tapi kalau mengambil video praktek pembelajarannya, mungkin bisa menggunakan orang lain sebagai pelakunya, gitu. Nah, saya contohkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ditetapkan siklus yang harus Bapak Ibu sekalian gunakan ada 2. Siklus 1 dan siklus kedua. Siklus 1 dan siklus kedua. Nah, masing-masing siklus ada pertemuan. Pertemuan 1, pertemuan 2. Siklus kedua pertemuan 1, pertemuan 2. Maka Bapak Ibu sekalian, rancanglah di dalam siklus itu langkah-langkah tadi dengan menggunakan RPP-nya masing-masing. Dengan menggunakan RPP-nya masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, terakhir analisis datanya. Ya, analisis data di dalam penelitian PTK ini saya lebih pada analisisnya biasanya dalam penelitian PTK itu ada 2 jenis datanya. Ada data kuantitatif jika terkait dengan dengan hasil belajar ya. Nah, biasanya ini ya rata-rata kelas, persentase keberhasilan. Nah, itu boleh Bapak Ibu sekalian buat dalam bentuk data angka gitu. Nah, boleh dipersentasekan atau juga boleh dibuat dalam bentuk tabel atau skema atau diagram tertentu gitu. Boleh. Kemudian data kualitatifnya adalah data-data yang Bapak Ibu sekalian akan lakukan ketika observasi. Nah, ketika melakukan tindakan dan observasi sekaligus dengan refleksi. Nah, itu semua adalah data-data kualitatif. Baik, Bapak Ibu sekalian, data-data itu akhirnya nanti Bapak Ibu sekalian analisis. Nah, kalau di sini saya contohkan analisisnya yang paling sederhana saja Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan analisis dari Miles dan Haberman ya. Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan proposal penelitian PTK kita. Sampai di sini tadi sudah ditetapkan Bapak Ibu sekalian untuk proposal penelitian dengan format yang sudah kita tentukan. Bapak Ibu sekalian harus menulis proposalnya sebanyak 30 halaman. Di luar lampiran ya Bapak Ibu sekalian, di luar lampiran 30 halaman. Sedangkan laporan penelitian PTK-nya, laporan hasil PTK-nya
nanti disempurnakan, dilakukan tindakannya, halamannya 60 halaman. Hampir sama ini dengan tuntutan skripsi ya Bapak Ibu sekalian, 60 halaman. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian sudah kita beri ketetapan 30 untuk proposal, untuk laporan 60. Nah, waktunya untuk proposal sampai esok hari, Bapak Ibu sekalian, 2 hari ke depan, 2 hari dari hari ini ya, untuk PTK, kemudian untuk laporan hasil penelitian nanti ketika PPL sudah kita mulai sejak tanggal 4 Desember ya Pak, atau 5? 4 Desember ya, 4 Desember sampai 31 Desember. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami harap sudah menguploadnya pada awal-awal pelaksanaan PPL ya, jangan di akhir, karena PPL terakhir itu ada 10 hari, nanti dari 10 hari itu kita akan tetapkan untuk mereview, khusus mereview laporan PTK Bapak Ibu sekalian yang 60 halaman. Jadi sebelum masuk PPL 3, maka Bapak Ibu sekalian diharapkan sudah mengupload hasil penelitiannya. Baik, sampai di sini saya kembalikan dulu ke moderator. Mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Bapak Ibu sekalian kita diskusikan bersama. Saya stop dulu ya, share screen saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Magdalena sebagai dosen kita. Kebetulan dosen beliau di kelas B. Nah, nanti ada beberapa itu Bu, saya lihat di grup, di chat, di kolom chat, minta di-share ke kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu di-sharekan oleh wali kelasnya. Oke, mungkin kalau masih ada tambahan dulu sedikit sebelum kita lanjut ke sesi tanya, kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada dari Bapak Ibu dosen kita yang lain, mungkin Pak Rizal. Kalau masih ada tambahan, silakan Pak Dr. Ahmad Nizar. Ya, saya senang kalau Bapak Ibu sekalian nggak bertanya, artinya Bapak Ibu sekalian sudah mahir menyusun PPK gitu. Ya mungkin Mbak Mahir Bu, Gimana Pak? Yang mau ditanya. Baik Bapak Ibu. Raise hand Bu, raise hand, klik raise hand-nya. Oke Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin di raise hand ya, bahasa Inggrisnya kayak saya agak kurang ini bahasa Inggris, susah kali. Silakan Bapak Ibu, bahasa kitanya itu Bu, angkat telunjuk gitu. Nggak ada Bapak Ibu ya? Nah, mungkin karena udah ini Ibu dosen kami karena udah lama mengajar dan sudah terbiasa menulis PTK. Ini Pak, Ibu Susilawati tadi mau bertanya seperti Oh itu. iya Bu. Iya ya, Bu. Silakan Bu Susilawati, kalau ada pertanyaan terlebih dahulu dipersilahkan menghidupkan mic. Silakan Ibu, kalau mau bertanya Ibu Susilawati. Kayaknya terputus ya jaringannya. Kayaknya ya Bu, cuman yang lain apa Pak Ibu terlebih dahulu silakan. Mana tahu ada yang mau bertanya. Boleh juga Bapak Ibu sekalian mungkin dalam chat ya. Kalau susah bertanya, gangguan jaringan mungkin bisa di chat Pak Yunaldi, dituliskan. Sudah pusing nih Bu. Ala apa jadi? Ya semua pusing Pak, tuntutannya begitu. Nadia, madu. Nggak tahu apa yang tanya lagi. Sudah pusing ini. Ya. Dengar penjelasan dari Ibu tadi.
Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya Pak, ya Pak. Coba angkat tangannya Pak, nggak nampak Pak. Raise hand, raise hand. Oh, Pak Jafarudin, ya silakan Pak Jafar. Silakan Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau itu dah. Bu, PPL-nya katanya bulan 12. Bulan 12 ujian kami, Bu. Udah libur nantinya. Siswanya diambil di mana, Bu?